Kalau disuruh milih antara nonton serial drama Korea yang pemainnya tampan-tampan atau serial Indonesia yang bahkan kalian gak tahu pemainnya siapa, kalian bakal pilih yang mana? Aku sendiri akan lebih memilih drama Korea. Trailer mereka sudah dipublish berbulan-bulan sebelumnya, promosi dan distribusi gila-gilaan lainnya yang mereka lakukan benar-benar mengundang atensi dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita bisa mendongkrakkan industri yang super berpotensi bukan hanya terhadap sektor ekonomi tetapi juga budaya ke ranah internasional lewat pemanfaatan platform video on demand. Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim dalam sebuah video yang diunggah di YouTube menyatakan bahwa film karena bisa dikonsumsi secara digital merupakan channel distribusi talenta dan budaya Indonesia yang paling cepat. Artinya apa? Dalam pengembangannya, penggerak industri haruslah tersusun atas sumber daya manusia yang berkualitas. Mengapa begitu? Sumber daya manusia yang memadai dapat dimisalkan sebagai fondasi untuk membenahi masalah-masalah yang akan muncul selanjutnya. Ibarat sebuah bangunan, kekokohannya tentu berasal dari fondasinya, bukan? Namun faktanya, suplai talent yang ada sekarang tidak dapat mencukupi demand. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, jurnal penelitian yang ditulis oleh Yeni Handayani menyatakan bahwa peranan pemerintah sangatlah krusial dalam mendukung perkembangan industri perfilman lokal. Pemerintah harus lebih mengupayakan kegiatan festival dan workshop film secara berkala dan yang lebih penting, memasukkan materi perfilman di dunia pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, baik secara informal lewat ekstrakurikuler atau secara formal dengan mendorong lebih banyak perguruan tinggi untuk membuka jurusan perfilman. Pasalnya, Korea Selatan sendiri membutuhkan kurang lebih 40 tahun untuk bisa mencapai standarnya yang seperti sekarang, mulai dari dibangunnya Korean Academy Film of Arts atau KAFA pada tahun 1984 yang melahirkan sutradara-sutradara ternama seperti Bong Joon-ho yang mana merupakan sutradara film Parasite yang berhasil memboyong 4 piala Oscar sekaligus pada tahun 2020 lalu. Penghambat perkembangan perfilman Indonesia selanjutnya yang nampak jelas adalah masalah pendistribusian film. Bagaimana kita mau film kita dikenal secara luas apabila Indonesia sendiri tidak punya distributor untuk film lokal? Salah satu distributor yang paling identik dengan perfilman tentunya adalah bioskop. Namun dilansir dari video unggahan channel Konteks ID di YouTube, jika disandingkan dengan negara besar lainnya seperti China yang memiliki 50 layar per 1 juta penduduknya atau Amerika yang punya 126 layar per 1 juta penduduknya, Indonesia hanya punya 8 layar per 1 juta penduduknya. Sedikit sekali bukan? Dominasi persebaran bioskop kita juga masih terbatas di Pulau Jawa. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian oleh 2 mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional menyatakan bahwa penggunaan video on demand dirasa menjadi langkah yang paling efektif dan efisien untuk menjangkau penonton dalam skala global. Jadi bukan lagi penonton yang mendatangi konten, melainkan konten yang mendatangi penonton. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian kualitatif lewat studi kasus yang didukung oleh penelitian terdahulu dengan topik yang relevan. Dalam memaparkan hasil, peneliti berfokus pada analisis yang memperlihatkan keberhasilan Korea Selatan dalam menaikkan pendapatan ekspor produksi film sebesar 13,03% pada tahun 2020 dengan jumlah film yang memasuki pasar ekspor sebesar 975. Hasil penelitian LIPI dan Kemenparekraf juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan konsumen rakus platform video on demand sejak pandemi COVID-19. Mari kita ambil contoh Netflix. Penggunanya diperkirakan akan mencapai 50 juta pada akhir tahun 2025 mendatang. Hal ini merupakan peluang besar untuk memulihkan sektor perfilman Indonesia yang sempat layu semasa pandemi. Kesimpulan pembicaraan kita pada hari ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas jelas memberikan pengaruh besar terhadap sektor perfilman dalam negeri. Peranan pemerintah juga sangatlah krusial dalam menciptakan bibit unggul atau insan-insan perfilman. Sejalan dengan perkembangan teknologi, generasi bangsa haruslah up to date dalam melihat peluang pasar. Kemunculan platform video on demand jika dimanfaatkan dengan maksimal dapat membuka jalan bagi para filmmaker Indonesia untuk dapat mendistribusikan karyanya kepada masyarakat global. Sekian dari saya, terima kasih.